Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Amanda Pratama, NPM 221201149. Perkenalkan, nama saya Dimen Tevana Bila Susanto dengan NPM 22120111524. Perkenalkan, nama saya Delin Oktavia Tikasari dengan NPM 22120111511. Perkenalkan, nama saya Eli Marata Silitonga dengan NPM 2212011494. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalil Gibran dengan NPM 2212 Perkenalkan, saya Dava Fitru Fikor Rahman dengan NPM 22520111211. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah merupakan salah satu organisasi yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan yang satu dengan yang lainnya, dan kekuasaannya. Selain itu juga, hukum tata negara ini mencakup mengenai warga-warga yang memasuki hak asasi manusia. Sementara ruang lingkupnya sendiri itu terdiri atas organ negara, hak dan kewajiban, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 1. Hubungan tata negara dengan ilmu negara. Kedua bidang ilmu tersebut, hukum tata negara dengan ilmu negara, mempunyai hubungan yang sangat dekat, di mana ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara. Ilmu negara mempelajari tentang konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara, sedangkan hukum tata negara mempelajari tentang negara dari segi struktur hukum positif yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya adalah hubungan ilmu politik dengan hukum tata negara. Nah, ilmu politik dengan hukum tata negara ini memiliki hubungan yang saling mengisi. Apa sih makna dari saling mengisi ini? Nah, saling mengisi ini yang dapat kita maksudkan adalah sebagai contoh, hukum tata negara ini adalah kerangka manusia dan ilmu politik ini adalah dagingnya. Jadi, ilmu politik mengisi hukum tata negara karena setiap keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak berpengaruh terhadap hukum tata negara. Nah, ilmu politik dan HTN ini karena memiliki hubungan yang saling mengisi, maka setiap undang-undang merupakan hasil keputusan politik. Sebagai contoh di Indonesia sendiri, contohnya itu adalah amandemen undang-undang pasca reformasi 1998, kemudian muncul UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM dikarenakan tuntutan banyaknya pelanggaran HAM di era Orde Baru. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sebagian disebutkan bahwa dalam arti luas, hukum tata negara meliputi juga hukum administrasi negara. Di antara para ahli hukum masih terdapat perbedaan mengenai hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara prinsipil. Menurut penganut kelompok ini, hal tersebut karena kedua ilmu pengetahuan hukum tersebut menurut mereka dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistematika maupun mengenai isinya. Penganut kelompok ini adalah Van Vollenhoven. Perbedaan dikemukakan secara yuridis, prinsipil, dan konsekuen. Prinsipil berarti antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara terdapat perbedaan yang sangat tajam karena dalam mencari dasar perbedaan yang bersangkutan tidak menghubungkan dengan faktor di luar hukum, tetapi di dalam sifat dan hakikatnya di dalam hukum itu sendiri. 2. Yang beranggapan bahwa di antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan asasi atau tidak prinsipil, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat saja. Sebagaimana menurut teori residu,
bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum tata negara dalam arti sempit. Penganut kelompok ini adalah Krenberg. Perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara tidak prinsipil, sehingga lebih tepat disamakan dengan hukum perdata dan hukum dagang. Van der Pot membedakan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak membawa akibat hukum. Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Hukum tata negara mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Sedangkan hukum internasional menurut Christian Perry dalam bukunya yang berjudul Manual of Public International Law mengatakan bahwa hubungan internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Pada prinsipnya, sistem hukum tata negara dan hukum internasional berlaku pada level yang berbeda. Tetapi, suatu cabang penting dari hukum tata negara adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional dengan negara-negara lain yang menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional lain. Menurut George Jelinek dan Zorn, penganut hukum monisme yang terkenal dengan Selenitation teori berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada hukum internasional yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hubungan internasional bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemampuan negara. Dengan terlihat jelas bahwa hukum tata negara dan hukum internasional memiliki hubungan yang sangat membutuhkan, di mana hukum tata negara memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan hukum internasional. Demikian, sebaliknya hukum internasional juga memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan hukum tata negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum nasional. Keseluruhan suatu hukum dalam suatu negara merupakan tatanan yang disebut dengan tatanan hukum. Salah satu dari tatanan hukum itu adalah tatanan hukum yang mengatur tentang tatanan kenegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara terdapat hubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme, sistem yang secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dengan hukum yang mengatur tentang kepentingan umum atau bisa juga disebut dengan hukum publik, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat pelengkapannya dan antara negara dengan salah satu kewajiban warga negaranya.